Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu. Ini wacana Kaisang dampingi Anies di Pilgub Jakarta 2024, PKI terbuka, PDIP langsung menolak. Ada apa ini begitu kan? Maka yang jelas hitung-hitungan politik hari ini bahwa bagaimana PDIP ini ya caranya untuk bisa menjegal dari Kaisang. Nah, ini perlu di situ begitu kan. Artinya terah Jokowi ini harus dijegal. Salah satunya yaitu harus mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Maka apakah tidak ada kader-kader yang lain selain Kaisang mereka begitu kan? Ya. Karena nampaknya dari pendukung PKS terus kemudian dari Nasdem dan PKB inginnya Anies Baswedan ini menang mutlak begitu kan ya. Biar apa? Biar Ridwan Kamil menjadi kekuatan lawan Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan ya. Koalisi dari Prabowo mencoba dipecah ya untuk mengusung Kaisang. Jelas mereka nanti istana kocar-kacir begitu kan. Maka PDIP hari ini menolak keras terkait dengan isu-isu yang kemudian muncul begitu kan ya. Karena nampaknya isu yang menjadi santer sekali katanya PDIP akan mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, dan wakilnya siapa? Belum tentu begitu kan. Maka dengan hitung-hitungan ini saya yakin dan saya yakin-yakinnya PDIP akan menolak kalau Kaisang ini menjadi wakilnya. Bisa saja mengusung 3 poros lagi di situ begitu. Kata komentar-komentar netizen dan pendukung Anies Baswedan adalah perlu dicatat saya tidak setuju jika Abah dipasangkan dengan Kaisang. Karena buat kami tidak ada ruang untuk orang tidak sesuai aturan, ya, tidak sesuai aturan, apalagi maju dengan cara mengotak-atik aturan. Ini komentar dari netizen satu persatu mulai mengakui dan satu persatu mulai mengatakan bahwa tidak setuju mendukung mereka begitu kan, ya. Ya bisa saja ini jadi kuda hitam. Sebenarnya kalau jadi oposisi PDIP ini bagus ya, satu-satunya orang yang kemudian mereka menyatakan bahwa mereka menjadi oposisi yaitu adalah PDIP mereka. Artinya dari PKS, PDIP, Nasdem dan PKB ya masih berkoalisi di situ begitu. Inginnya berkoalisi dengan Prabowo. Ini bagaimana? Nampaknya sekarang ini PDIP tetap menolak keras bahwa Kaisang untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Mungkin dari PKB iya setuju, tapi pada kenyataannya adalah ini kan secara hitung-hitungan politik begitu. Inginnya mengapa Anies harus dengan Kaisang? Inginnya mereka menang mutlak begitu kan ya, tanpa ada lawan di situ begitu. Kalau Ridwan Kamil dengan Partai Gerindra kan jelas mereka ada yang kemudian mengatakan akan keok. Dan tidak hanya itu, walaupun ya tidak dengan Kaisang, saya yakin dan saya yakinnya bahwa PSI kan rendah di DKI Jakarta. Sangat rendah, mereka hanya 8 kursi dibandingkan dengan PDIP, PKS, Nasdem, PKB. Mereka kalau bersatu saya kira insya Allah ada kemenangan tanpa ada embel-embel wakil dari Kaisang. Jadi ini gimana begitu kan? Agak susah sekarang ya untuk menafsirkan apa yang kemudian muncul di masyarakat. Salah satunya banyak sekali nih. Secara partai, PDIP Perjuangan tahu betul sosok yang diusungnya dari silsilah keluarga atau kinerja dari Anies Baswedan dari remaja hingga jenjang perguruan tinggi. Gelar yang disandang apalagi kinerja 5 tahun di Jakarta. Mau dipasangkan sama anak lulusan Mahkamah Adi atau siapa yang bener aja katanya begitu kan ya. PKB nggak tulus dukung Anies Baswedan, nggak level lah. Anies diduetkan dengan orang yang tidak punya pengalaman dan belum terbukti bisa menyelesaikan masalah-masalah birokrasi. Jelas PDIP tolak kalau ada unsur yang dianggap nggak cocok ya. Saran saya, PKB tegas aja dukung Anies titik, jangan pakai embel-embel duet segala. Segala katanya begitu kan. Jadi benar juga begitu. Saya tidak meyakinkan juga bahwa Anies Baswedan akan menerima Kaisang. Walaupun mereka ingin menang dan posisi mereka ingin menang mutlak, tapi bukan seperti itu. Artinya apa? Artinya secara logika mungkin dengan Kaisang Anies Baswedan justru turun. Anies Baswedan dengan Kaisang pasti kalah begitu kan ya. Kita hitung-hitungan politik, para pendukung sekarang ini banyak yang kemudian masih simpang siur soal bagaimana nanti Kaisang mau diduetkan begitu kan. Maka secara pribadi saya mengatakan bahwa Kaisang dan Anies Kaisang pasti kalah. Karena pendukung Anies Baswedan bisa saja lari ke yang lain di situ begitu. Mari kita baca ini.
Wacana Kaisang dampingi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 PKB terbuka, PDIP langsung menolak. Jelas mereka begitu. Langsung menolak. Buat apa mereka mendukung terah Jokowi begitu kan ya? Bahkan nama ketua PSI Kaisang Pangarep disebut-sebut bakal menjadi pendamping dari Anies Baswedan Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Wah. Bahkan ya Kaisang pun telah menyatakan tidak keberatan jika dengan Anies di Pilgub Jakarta pada November mendatang. Artinya seolah-olah bahwa Kaisang ini sangat mengharapkan sekali di situ. Sudah tidak sabar mereka yang menjabat pemerintahan. Sudah tidak sabar mereka begitu. Bahkan ia mengakui nama Anies berada di posisi teratas dalam survei Gubernur Jakarta saat ini. Bahkan kalau kita berbicara survei, ya Anies Baswedan paling tinggi begitu kan. Maka secara instan, secara kalkulasi politik, ya Kaisang ingin secara instan saja mereka. Inginnya satset-satset jadi, ingin satset-satset jadi. Sama begitu, keluarga Jokowi ini keluarga instan semua begitu kan ya. Mau jadi ini instan, mau jadi itu instan, semuanya serba instan. Maka dengan adanya seperti ini saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa dengan cara ini Kaisang mungkin Anies Baswedan tidak mungkin menerima dengan lapang dada begitu kan. Semuanya kan tergantung dari partai. Bahkan PKB sampai hari ini terbuka. Salah satu yang menjadi komunikasi PKB yaitu adalah PSI sampai hari ini. Dikonfirmasi masih ada nuansa-nuansa komunikasi bagaimana Kaisang ini disodorkan untuk menjadi cawagup dari Anies Baswedan. Wow. Ini ada apa begitu kan ya. Bahkan ya dukungan untuk Anies Kaisang ya dikeluarkan oleh jajaran PKB ya mendengar aspirasi tingkat ranting PAC, DPC hingga DPW. Tapi ini tapinya semuanya tergantung dari Caimin, tergantung dari ketua umum partai begitu kan. Tidak semerta-merta dari bawah lalu kemudian disandingkan dengan ini itu. Terserah. Ya di bawah itu hanya memberikan aspirasi, tapi ya keputusan ini adalah keputusan partai ini semua begitu kan. Saya tidak yakin sih sebenarnya kalau mereka Kaisang. Saya yakin dan seyakin-yakinnya Anies Baswedan tidak mungkin memilih Kaisang. Lejasa ini. Lantas saja ini PDIP langsung menolak. Berbeda dengan PKB, PDIP langsung menolak wacana duet Anies Kaisang di Pilgub Jakarta mendatang. Sebagai informasi, DPD PDIP DKI Jakarta telah menyodorkan nama Anies Baswedan di pimpinan pusat. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyatakan bahwa masih banyak tokoh lain yang pantas mendampingi Anies Baswedan ketimbang Kaisang. Menurut Pantas, nama Kaisang tak masuk dalam daftar 10 tokoh yang direkomendasikan PDIP untuk diundang sebagai cagup ya maupun cawagup di Pilgub DKI Jakarta. Pantas berujar keputusan ini diambil lantaran PDIP tak mau dianggap menabrak demokrasi. Ia pun mengungkit keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan syarat batas minimal kepala daerah berusia 30 tahun. Pantas menyebutkan bahwa PDIP enggan mengulangi kejadian saat kakak Kaisang Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Benar kan besis itu begitu? Benar begitu kan? Artinya apa? Artinya mereka tidak ingin kecolongan lagi, memberikan leluasa kepada Kaisang untuk sebagai dinasti politik di situ. Ya ini kalau ini dibiarkan ya bisa saja Anies dipreteli lagi begitu kan ya. Ujung-ujungnya mereka numpang eksis ya, tapi dampaknya tidak ada dan sebagainya. Kita lihat saja realitasnya nanti. Tapi ya namanya hitung-hitungan politik sampai hari ini begitu kan ya. Menurut saya pribadi agak jauh karena dengan adanya hitung-hitungan politik yang kemudian dilakukan oleh seorang Kaisang begitu kan ya, mereka tidak masuk. Pasti ada tokoh-tokoh yang lain yang mumpuni begitu kan. Selain Kaisang begitu. Ini ada tokoh-tokoh yang mumpuni selain Kaisang. Makanya saya pribadi agak gimana kepada Kaisang begitu kan ya. Kok begitu ngebetnya? Jadi secara logika pasti Anies Baswedan akan menolak. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.